Shalom Radiance! Nah, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Welcome to Radiance Community Online Service. Teman-teman, kita sudah memasuki bulan Juni. Nah, selama bulan Juni ini, kita akan membahas tema karakter. Di Kolose 3 ayat 12-15, Paulus berkata, "Sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar dan ampunilah seorang akan yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah setiap kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Jadi, biar selama sebulan ini kita mau sama-sama belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-hambanya yang dipakai untuk mengajar setiap kita, supaya kita jadi pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau sama-sama dengar firman. God bless you! Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan.
Kita semua rindu mengalami pengangkatan. Namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat. Bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Radiance Online Service. Teman-teman, saya percaya bahwa kita semua yang ada di rumah, kita tetap antusias, kita mau muji nyembah Tuhan siang hari ini. Amin. Biar setiap kita mau tetap sukacita, kita mau tetap semangat. Walau apapun yang terjadi, apapun yang jadi pergumulan kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya.
di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Dia ku terpaku dan ku tertuju akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Sama-sama katakan, Dia ku terpaku dan ku tertuju akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dia ku terpaku dan ku tertuju akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Biar setiap kami Tuhan, kami mau ingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami terkagum akan Engkau Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik. Kau selalu beserta dengan kami. Haleluya. Ya teman-teman, kita mau siapkan hati kita, dan sebelum kita masuk untuk kita nyembah Tuhan, teman-teman, biar setiap kita ingat, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang jadi pergumulan kita hari-hari ini, bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu.
percaya bahwa setiap kita, saat kita bersuka cita, kita putusin untuk tetap berdoa dan mengucap syukur, ada kekuatan dari Tuhan buat setiap kita, ada jalan keluar buat setiap kita. Dan pastikan bahwa fokus kita itu ke Tuhan aja. Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya buat setiap kita. Yuk mari kita siapkan hati kita, angkat penyembahan, angkat setiap pujian syukur kita, karena itu yang bisa kita lakukan. Dan aku percaya bahwa di dalam ucapan syukur ada kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami memuji-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan.
selamanya. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahkan dalam keadaan saat ini Tuhan, Kau tetap bersama dengan kami. Kau Bapa yang sama Tuhan, yang selalu beserta kami. Haleluya. Jesus God. Jesus God. Thank you Jesus. Biar setiap kami mau rasakan Engkau Bapa, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan senyum hatimu katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya dalam hadirat-Mu, kami akan tenang Tuhan. Kami hidup dan kami beroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Dan biar kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Yesus, syukur bagi nama-Mu. Kau yang layak Tuhan,
bakal putus. Haleluya. Oh cinta, cinta. Shalom semua, ketemu lagi di ibadah online kita, Radiance Community siang hari ini. Senang banget kalian udah bisa gabung terus sama kita. Untuk minggu-minggu selanjutnya, jangan lewatkan ya ibadah kita setiap jam 1 siang ya, tentunya. Nah, walaupun kita udah lama nggak meet up ya, udah hampir mau 3 bulan, tapi saya percaya dan yakin kalian semua dalam keadaan yang terbaik. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap ikutin aturan pemerintah, stay safe ya guys. Nah, bulan ini memasuki bulan Juni ya, udah bulan Juni aja ya. Nah, ini adalah minggu yang pertama di bulan Juni, dan kalau misalnya bulan kemarin itu bulan Mei kita punya tema komunitas, tapi untuk bulan Juni ini tema kita berganti menjadi karakter. Dan izinkan saya untuk men-sharing apa yang mau disampaikan melalui karakter ini. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua. Amin. Nah, kalau dibilang karakter, saya yakin sebagian dari kalian mungkin sudah tahu ya karakter kalian masing-masing itu seperti apa. Nah, karakter itu sendiri bicara tentang sifat, tentang watak, tentang perilaku, tentang ciri khas seseorang. Contoh, si A punya karakter penyabar, si B punya karakter lemah lembut, si C punya karakter penakut, si D punya karakter mungkin pemarah. Jadi mau positif atau negatif itu namanya karakter, tetap seperti karakter ya. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita tentunya namanya aja anak, kita harus sama seperti Bapak kita ya. Jadi kalau Kristus punya karakter yang baik, pengasih, penyayang, lemah lembut, sabar, setia, dan lain sebagainya, tentunya Kristus juga rindu untuk kita sebagai anak-anaknya punya karakter seperti yang dia miliki. Nah, siang hari ini aku mau share kenapa sih kita perlu yang namanya karakter buat hidup kita. Apa sih manfaatnya karakter buat hidup kita? Nah, kalau aku mau share, ada 2 hal yang aku mau share buat kalian semua. Yang pertama adalah karakter itu yang menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Nah, apa sih hubungannya karakter sama integritas? Karakter sendiri kan tadi sudah dibilang sifat ya, sifat kita. Tapi kalau integritas itu bisa dibilang apa adanya. Mungkin jujur, nggak pakai topeng. Contohnya, waktu kita di keluarga, kita menjadi pribadi yang sama saat kita di luar bersama dengan teman kita, bersama mungkin dengan teman-teman kantor, teman-teman sekolah, ya, komunitas kita, di gereja kita menjadi pribadi yang sama. Jadi bukannya waktu sama orang tua di rumah, di keluarga menjadi penurut, waktu sama teman-teman, wah jadi preman gitu kan. Itu yang disebut dengan integritas. Integritas itu bicara tentang kejujuran kita sebagai seorang pribadi. Nah, karakter itu yang menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Kalau boleh aku share tentang salah satu tokoh di Alkitab. Mungkin kalian semua kenal yang namanya Yusuf ya. Yusuf adalah saudara termuda, mungkin anak bungsu
Nah, dia ini anak yang disayang sama ayahnya. Apapun yang dia mau selalu dituruti. Nah, suatu hari kakak-kakaknya tuh merasa iri dengan Yusuf karena perlakuan ayahnya. Sampai mereka bikin drama gitu ya. Kalau Yusuf itu udah mati. Nah, jadi mereka, kakak-kakaknya Yusuf ini mencoba untuk membunuh Yusuf. Tapi waktu Yusuf diangkat menjadi raja, justru Yusuf tidak mengambil bagian untuk dia balas dendam dengan kakak-kakaknya. Justru dia menjadi orang yang membantu kakak-kakaknya saat mereka sedang kelaparan. Nah, dari contoh Yusuf juga kita bisa tahu soal artinya karakter. Karakter dia adalah waktu dia digoda oleh istri Potifar, yang dia lakukan adalah dia menolak. Saat dia menolak, dia nggak tetap tinggal, tapi dia pergi, dia kabur. Walaupun dia tahu dia harus dipenjara, walaupun dia tahu akibatnya, tapi dia mempunyai karakter dan pribadi dia berintegritas. Itu yang membuat dia menjadi orang pilihan Allah. Nah, dari Yusuf sendiri bisa dibilang pribadi dia adalah pribadi yang kuat. Dia tegas, dia tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Itulah sebabnya dia menginspirasi kita sampai saat ini. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, mungkin juga salah satunya Daud. Daud juga seperti itu. Daud itu bisa dibilang orang pilihan Allah ya. Sampai Tuhan juga bilang a man after God's heart. Wow, itu keren banget. Sampai dia punya karakter seperti itu. Kalau mau dibilang sombong, dia bisa sombong. Kenapa? Karena waktu dia diangkat Saul untuk menjadi orang kepercayaannya Saul, dia bisa aja kan norak gitu ya. Dia sombong, dia pamer-pamer ke temannya, dia pamer-pamer ke kakaknya, aku orang kepercayaannya raja gitu kan. Tapi yang dia lakukan apa? Dia tetap rendah hati. Dia tidak mengambil bagian untuk dia menjadi sombong. Itu karakter dia yang terbaik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karakter itu yang menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Nah, itu manfaat dari karakter. Dan yang kedua adalah saat kita menjadi karakter yang berintegritas, tentunya kita bisa membawa dampak dan pengaruh yang besar buat sekeliling kita. Kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Orang bisa melihat kehidupan kita, orang bisa melihat diri kita pribadi apa adanya tanpa kita harus berkata-kata. Orang melihat sikap kita, orang melihat sifat kita. Dari situ orang bisa tahu kalau kita punya karakter yang kuat. Nah, lebih luar biasanya lagi ya, saat kita punya karakter seperti itu, kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Maksudnya gimana? Kita nggak perlu ngomongin, kalian tahu nggak, Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan Yesus tuh setia, Tuhan Yesus tuh memenuhi janjinya, Tuhan Yesus tuh peduli. Tapi itu cuma omongan. Tapi saat orang lain melihat tindakan kita, saat orang lain melihat perilaku kita, orang lain melihat sifat kita, orang lain mungkin akan merasa di dalam hatinya, kok dia beda ya? Dari situ kita bisa menjadi saksi. Nah, saat kita udah menjadi saksi, mereka juga pasti nggak segan-segan untuk bertanya pada kita, aku pengen dong kenal pribadi Kristus yang ada di dalam diri kamu. Karena sejak kamu kenal Kristus, kamu berubah, kamu berbeda. Nah, kita jadi berkat kan buat orang lain. Nah, itu kenapa karakter itu penting banget buat kita. Sekali lagi saya ulang, karakter itu penting kenapa? Karena karakter menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Nah, saat kita udah jadi pribadi yang berintegritas, kita juga bisa membawa pengaruh dan dampak yang besar. Mungkin nggak sekarang, tapi untuk generasi berikutnya. Contoh seperti tadi,
Daud dan Yusuf, mereka membawa dampak dan pengaruh yang besar buat dunia ini. Banyak orang yang diselamatkan melalui cerita mereka. Banyak orang bertobat melalui cerita mereka, melalui karakter yang mereka miliki. Dan itu yang Tuhan rindukan terjadi buat teman-teman semua dan juga buat saya. Dan thanks God banget gitu. Dulu kalau bisa dibilang saya adalah orang yang pemalu, ya mungkin gak sih saya pemalu? Iya, saya pemalu gitu ya. Nah, tapi melalui proses yang saya alami, saya tahu kalau saya punya kapasitas lebih untuk bisa melayani di ladangnya Tuhan. Saya mau mencoba dan mencoba. Nah, mungkin sampai saat ini pun belum sempurna gitu, tapi semakin hari semakin diberi pengertian, semakin hari lebih baik lagi. Dan itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tuhan ingin karakternya Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena kenapa? Ya karena kan Dia Allah dan kita anak-anaknya. Jadi kita harus punya karakter yang sama seperti Bapa kita. Nah, gimana sih caranya gitu loh, supaya kita tuh punya karakter yang benar-benar seperti Kristus. Nah, sedangkan Kristus sendiri sempurna kan ya, kita nggak sempurna. Nah, caranya tuh yang pertama adalah kita membuat satu keputusan dalam hidup kita. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau punya karakter seperti Kristus. Nah, saat kita udah punya keputusan, pasti Tuhan akan memampukan dan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menjadi serupa seperti Dia. Saat kita udah ambil keputusan, kita buka hati kita minta Tuhan, aku mau berubah. Ubah aku, bentuk aku menjadi karakter yang seperti Tuhan inginkan. Nah, caranya kalian bisa dengan jam-jam doa kalian, dengan saat-saat teduh kalian, dengan mungkin mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kalian bisa konsultasi dengan pemimpin-pemimpin kalian. Gimana sih caranya untuk mempunyai karakter seperti Kristus? Nah, dari situ bisa dilihat kalau kalian mau, ada niat dan ada kemauan, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Nah, mungkin dari kalian akan berpikir kalau ngomong gampang, Cici ngomong gampang, kakak ngomong gampang, ibu ngomong gampang. Tapi yang tahu kan diriku sendiri, aku yang mengalami. Nah, firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa sih? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa aja. Nah, bahkan Tuhan udah juga memberikan jalan keluar buat kita. Jadi, jangan takut teman-teman, saat kita mempunyai keputusan, saat kita punya keputusan untuk kita mau membuka hati kita untuk berubah, Tuhan akan mampukan kita dan Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Dan kalian akan mesti melihat apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Jadi, jangan menyerah, tetap kuat. Apapun yang terjadi, tetap kalian harus yakin kalian bisa punya karakter seperti Kristus. Justru di masa pandemik ini yang masih belum jelas, masa dimana kita lebih dekat sama Tuhan, kita bisa mencapai sesuatu, kita naik level lebih lagi sama Tuhan. Dan percaya deh, Tuhan pasti taruh sesuatu di dalam diri setiap kita. Amin. Nah, demikian sharing saya siang hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa memberkati teman-teman semua. Jangan takut untuk mengambil setiap keputusan yang akan mengubah hidup kalian tentunya. Karena Tuhan tetap menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Thank you buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman ibadah hari ini? Semoga teman-teman semua terberkati ya. Nah, jangan lupa kita ada Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam di rumah masing-masing. Kita sama-sama berdoa dan berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, jangan padamkan roh. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke? See you next week. Happy Sunday and God bless you.